Halo, ini penting tidak nih kajian ini? Ghuraba, 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 ghuraba. Target, fokus, disiplin. Ini syarat mutlak utama bagi orang-orang yang ingin berprestasi. Orang tidak jelas target, tidak punya target, ada target tidak serius, fokus, dan tidak disiplin, maka dia memang tidak berminat berprestasi. Prestasi itu bonus, hadirin. Bukan itu yang terpenting bagi kita, karena itu sebanding dengan kemampuan kita. TFD, baru ngarang ya. T, target, fokus, disiplin, disingkat TAPLO. Wih, jelek ya, TAFODI. Target, fokus, disiplin. Termasuk diantaranya adalah disiplin dalam wasta'in billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa target terpenting kita? Kalau dalam bahasa Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu, inna akramakum indallahi, di sisi Allah, adalah orang yang paling takwa. Udah, itu kalau bahasanya. Cuman ini terlalu umum ya. Saya ingin jadi ahli takwa, karena itu yang paling sukses. Husnul khotimah itu hadiah bagi ahli takwa. Kubur lapang itu hadiah bagi ahli takwa. Hisab ringan itu hadiah, dan surga itu hadiah jadi ahli takwa. Buletin aja takwa. Nah, bagaimana menjadi ahli takwa? Intinya apa? Seorang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman ke Allah, ya, yakin ke Allah, kemudian all out dalam mematuhi apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang tidak Allah sukai. Sederhananya itu saja kalau mau disederhanakan. Yakin, kemudian patuh, menjauhi, mematuhi, dan satu lagi pasrah. Nah, Allah itu melihat apa sih dari hamba yang bertakwa. Nah, itulah yang tadi itu. Udah ketemu hadisnya belum? Hadis riwayat siapa? Bukhari Muslim kan ya? Hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ada beberapa jenis ya hadisnya itu ya, tapi ini saya ambil salah satunya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum wa amwalikum, rupa dan hartamu, walakin, tetapi, yang juru, melihat, qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tidak melihat casing, karena ini ciptaan Dia, bikinan Dia ya. Kemudian harta juga Allah yang membagikan sesuka Allah. Tapi yang Allah tugaskan kepada kita itu adalah hati nih, membersihkan hati dan amal. Jadi harusnya kalau ingin jadi ahli takwa, fokus sekali bagaimana kita memiliki target menjadi orang yang berhati bersih atau qalbun salim, serta ahsanu amal. Ini saja sekarang hari-hari kita, karena Allah menilai cuman ini. Misalkan kata guru ya, saya hanya akan menilai matematik dan olahraga. Ya, fokuskanlah kita kepada apa yang dinilai ya. Nah, hadirin, kita akan
masuk dalam aktivitas kehidupan dunia ini dalam segala aspek yang kita kebagian masing-masing. Ada yang takdirnya jadi ustadz, itu teh Allah yang ngegarisin hadirin. Tapi apakah ustadz yang hatinya bersih atau tidak? Apakah ustadz yang aktivitasnya diterima jadi amal soleh atau tidak? Ini penting nih. Ada yang jadi pengusaha, apakah pengusaha itu makin bersih hatinya atau pengusaha yang diperbudak oleh bisnisnya? Pangkat, jabatan, gelar itu teh Allah yang membagikan. Wow, saya bekerja keras sehingga enggak lah, banyak yang bekerja keras juga nggak dapat apa-apa, ya kan? Tukang batu kurang gimana bekerja kerasnya. Oh, kita lihat di gunung, waduh itu mukulin batu takar kebak itu. Tapi ya segitu-gitunya. Berapa banyak yang bodoh juga kaya, betul? Coba acungkan tangan. Ya. Kita mah kaya enggak. Tapi kita harus ini apa tuh, harus pintar. Enggak juga lah. Banyak yang pintar juga bangkrut. Banyak yang enggak pintar. Ngajarin apa nih, ngajarin bodoh? Bukan. Kita tetap harus maksimal ya, ikhris ala ma yanfa'uk. Semangat, antusias, sungguh-sungguh, all out dengan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi kita harus all out terus dalam hidup ini. Tapi ya apa yang dapat nanti tergantung apa yang Allah beri. Tidak harus, walaupun ikut, suka ada kan pelatihan menjadi pengusaha kaya. Tahu yang kaya siapa? Pelatihnya bener ya, tahu tetap ya. Training tukang ngejongkeng juga ikut training ya kan. Trainernya yang kaya ya. Yang itu tergantung coupling masing-masing we. Karena yang paling penting dari ikhtiar itu membuat hati kita jadi bersih, dan ikhtiar kita diterima jadi amal itu. Gimana kok kami satu angkatan kok beda-beda? Ya pasti beda-beda lah. Jangankan satu angkatan, seibu sebapak saja garisnya beda-beda. Makanya disebut qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi orang yang mengotorinya. Nah ini dia yang orang tua sibuk belajar, sibuk kuliah, sibuk menghafal, sibuk pesantren, bagus-bagus. Tapi apakah dia sibuk membersihkan hati atau tidak? Apakah dengan ngaji bisa langsung bersih hati? Nah jawab, jangankan ngaji, ibadah aja bisa kotor hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu teh ada yang ingat sound system, ada bukan ingat Allah ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyebut nama Allah Maha Besar, yang diingat merdu ya. Terus ada yang nyeletuk, wow ini adzannya enak, wow ya kan. Jadi sesudah dia dipuji adzan enak, besoknya dia nggak boleh ada yang azan selain dia. Dia sembunyikan mikrofonnya agar tidak ada yang azan. Itu azan loh hadirin. Musabaqah tilawatil Quran, apakah semua mencari keridhaan Allah? Semoga. Tapi ada yang mencari piala, mencari hadiah. Jadi belum tentu ilmu agama dan amalan agama itu membersihkan hati. Makanya maaf ya, ikut belajar agama, ikut dakwah, ikut berjuang membangun masjid, ikut menyebarkan agama,
Itu belum tentu itu hati jadi bersih. Semasjid aja ada yang saling dengki. Semasjid itu, dan tidak jarang imam dengan imam dengki itu. Sini kan kolam nih ya. Ya, kalau yang pendengki pas lihat imamnya kejebur tuh bahagia. Itu orang yang beragama ya. Kan yang paling bahaya di antara dengki itu adalah ulama dengki kepada ulama lagi. Karena akan menggunakan dalil untuk memuaskan kedengkiannya, menjatuhkan orang yang dia dengki. Makanya aduh, kalau orang tidak punya program qalbun salim, tidak fokus membersihkan hati, dan ini harus pakai ilmu ya, dan tidak serius sekuat tenaga. Hati bersih, aktivitasnya jadi amal yang diterima Allah. Bukan hanya amal, tapi diterima Allah. Tadi kita sholat. Sholat itu kan ada dua. Sholat yang sah dan sholat yang diterima. Banyak tadi sholatnya sah, tapi apa diterima Allah? Belum tentu, tergantung kekhusyuannya. Nah, yang paling penting bagi kita, sholat kita tadi itu bisa membersihkan diri kita dan juga diterima sholatnya oleh Allah. Bukan cuma sholat, karena sholat juga bisa ujub tuh. Ruku bisa dilama-lamain supaya kelihatan khusyuk, sujud juga bisa dilama-lamain supaya kelihatan khusyuk. Ngimamin tuh paling sulit, lebih ringan jadi makmum dalam menjaga hati daripada jadi imam. Apalagi subuh, maghrib, isya, karena bunyi. Lebih aman ngimamin duhur dan asar. Tapi ada juga yang milih imam duhur dan asar karena takut ketahuan, hafalannya baru dikit ya. Ini juga jelek. Dia milih yang diam karena untuk menyembunyikan kekurangan dirinya. Halo, ini penting tidak nih kajian ini? Pertanyaannya, seberapa banyak yang tiap hari serius sekali untuk mengevaluasi hatinya dan amalnya? Maaf ya, kita sering menata, membersihkan wajah, membersihkan gigi, membersihkan, ibu-ibu malah sebelum tidur tuh standarnya membersihkan wajah ya. Apakah kita sering membersihkan hati dengan serius? Kita mau ke dokter, ke laboratorium untuk ambil darah, periksa urin, feses, periksa jantung, paru-paru, di ronsen. Untuk apa? Mendeteksi penyakit lahir. Tapi pernahkah kita mengeluarkan waktu, biaya, tenaga, pikiran untuk mendeteksi penyakit hati? Berapa biaya yang mau dikeluarkan? Kita mah dikasih tahu juga ngambek. Pak, bapak tuh orangnya sombong, kurang ajar kamu gitu. Coba kalau kita sakit dikasih tahu oleh dokter, nggak mungkin kita marah. Pak, bapak tuh ada gejala kopet apa covid sedih. Nah begitulah. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد. غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد.